Menghadapi lingkungan toksik menjadi sesuatu yang bisa terasa begitu melelahkan. Bagaimana cara menyikapinya? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa seperti biasa di Live Restoration serial video di episode akhir minggu kali ini bersama saya Agus Kanalendra. Di episode kali ini saya tergelitik untuk mengangkat sebuah tema yang sering kali juga ditanyakan oleh para klien saya di ruang terapi dan konseling, yaitu bagaimana menghadapi lingkungan yang toksik. Hal ini tidak mengherankan. Ketika seorang klien mendatangi saya dan meminta bantuan untuk menjalani sesi terapi dan konseling, bukan sekali dua kali saya mendapati permasalahan mereka turut disebabkan oleh lingkungan yang toksik. Masalahnya adalah ketika mereka selesai menjalani sesi terapi dan konseling, mereka akan kembali ke lingkungan yang toksik itu lagi. Jika situasi ini tidak dibenahi, tidak disikapi, tentu masalah lamanya akan muncul kembali. Disinilah penting bagi kita untuk memahami 3 cara menyikapi lingkungan yang toksik. Untuk bisa memahami hal ini, saya ingin mengajak Anda untuk pertama-tama mengilustrasikan atau membayangkan dulu keberadaan dari lingkungan yang toksik ini dan pengaruhnya bagi diri kita. Ilustrasi dari lingkungan yang toksik dan dampak negatif yang ditimbulkannya seringkali saya kemas dengan ilustrasi lingkungan yang bervirus. Virus yang ada di lingkungan ini itulah perlambang dari toksiknya lingkungan tersebut. Sementara dampak sakit yang ditimbulkan oleh virus ini adalah dampak dari ketidaknyamanan yang ditimbulkannya dalam diri kita. Dampak negatif yang ditimbulkan ini atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan ini bisa berupa stres, luka batin, atau bahkan sampai trauma. Menggunakan ilustrasi ini, mari kita pahami keterhubungan dari lingkungan yang toksik dan pengaruhnya bagi diri kita. Ketika seseorang berada di sebuah lingkungan yang bervirus, apa yang menentukan mudah tidaknya ia terkena virus dan dampak dari virus ini padanya? Ya, daya tahannya. Begitu juga dampak dari sebuah lingkungan yang toksik pada seseorang sangat dipengaruhi oleh daya tahan mental dari orang ini dalam berhadapan dengan tekanan. Ada orang-orang yang mungkin saja berada di sebuah lingkungan yang toksik, tapi mereka punya kesabaran dan ketangguhan dalam menghadapi lingkungan itu. Hal ini tidak lepas dari daya tahan atau ketahanan mentalnya dalam menyikapi lingkungan di mana dia berada. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang ketika berada di sebuah lingkungan yang toksik, mereka bisa dengan mudah terpengaruh, merasa tidak nyaman, terluka, stres, dan bahkan trauma oleh lingkungan ini. Hal ini melambangkan daya tahan yang tidak sebanding dengan besarnya tekanan dari luar. Jangan salah, bukan berarti hal ini buruk adanya. Hal ini juga manusiawi tentunya. Tapi yang jelas karena kuncinya ada pada daya tahan, maka di sanalah letak solusi dari menyikapi sebuah lingkungan toksik berada. Ketika saya membantu seorang klien untuk lepas dari trauma atau luka batinnya yang disebabkan oleh lingkungan toksiknya, maka prioritas pertama adalah mengeluarkan dulu virus itu dari dalam dirinya. Atau dengan kata lain, menyembuhkan trauma atau luka batinnya terlebih dahulu. Hal ini diilustrasikan dengan ketika seseorang sedang terkena virus, maka ia perlu vitamin, obat, vaksin, atau apapun itu yang bisa memudahkannya untuk mengeluarkan dulu atau mengalahkan virus itu dalam dirinya. Tapi kembali ke ilustrasi yang dialami oleh para klien saya, ketika saya sudah membantu mereka untuk lepas dari trauma, luka batin, stres, atau apapun yang disebabkan oleh lingkungan toksiknya ini, bukankah tetap saja mereka harus kembali pada lingkungan ini nantinya? Disinilah terletak persoalan berikutnya. Sama dengan seseorang yang baru saja terbebaskan dari virus, tapi ia harus kembali ke lingkungan di mana di lingkungan itu masih banyak virus di dalamnya. Jika tidak dilakukan pembenahan apapun, maka besar kemungkinan orang ini akan mengalami persoalan yang kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kenapa? Karena lagi-lagi ia akan digerogoti oleh virus yang ada di luar dirinya.
Disinilah ada 3 cara untuk menyikapi lingkungan toksik yang seringkali saya bagikan pada para klien saya. Cara yang pertama yang paling sederhana meskipun tidak mudah, yaitu tinggalkan lingkungan itu. Sama dengan ilustrasi lingkungan yang bervirus. Sudah tahu lingkungannya banyak virusnya, dan virus itu tidak bisa diapa-apakan. Lalu mau diapakan lagi? Tinggalkan saja. Tapi lagi-lagi saya katakan, hal itu bukan berarti mudah untuk dilakukan. Karena satu, tidak semua lingkungan itu bisa kita tinggalkan begitu saja. Dan yang kedua adalah bisa jadi pola itu malah jadi tidak mendidik. Kenapa demikian? Tercipta sebuah pola bahwa kalau tidak kuat, kalau tidak betah, ya sudah pergi saja. Tapi karena hal ini masih bisa dijadikan sebuah solusi, ya maka tetap saya katakan di awal sebagai solusi pertama. Meskipun solusi ini bukan solusi terbaik. Cara kedua yaitu bersih-bersih lingkungan. Kita tahu masalah yang dulunya terjadi pada diri kita disebabkan oleh lingkungan yang bervirus. Artinya virus itu ada di lingkungan kita di luar sana. Artinya selama virus itu tetap ada, maka virus itu selalu punya peluang untuk kembali menjangkiti diri kita. Disinilah bersih-bersih lingkungan mengajak kita untuk membersihkan berbagai virus di luar diri kita itu. Dalam kenyataan sehari-hari, hal ini dilambangkan dengan kita mengambil tindakan nyata yang bisa memperbaiki keadaan. Kita meningkatkan lingkar kendali kita meningkatkan daya pengaruh kita atas lingkungan agar satu hari nanti lingkungan itu secara bertahap bisa membaik keadaannya. Yang satu ini pun belum tentu mudah untuk dilakukan, tapi ia menjadi satu opsi tersendiri. Ia tentu menyita waktu dan tenaga, tapi hasil akhirnya akan sepadan dengan kualitasnya. Hal ini mensyaratkan kita untuk berpikir strategis, untuk bisa merumuskan dan mengetahui di mana dan apa saja virus-virus yang berada di lingkungan kita, atau apa saja faktor-faktor yang menjadikan berbagai hal toksik itu terus ada di sekitar kita. Disusul dengan melakukan tindakan yang taktis untuk bisa menciptakan perubahan pada lingkungan di mana kita berada. Lagi-lagi, apakah itu mudah? Belum tentu. Maka pertanyaannya adalah, apakah itu sepadan atau tidak? Iya, pertanyaan sepadan atau tidak adalah penentu. Apakah sebaiknya tindakan mengubah lingkungan itu kita lakukan atau tidak? Ketika ada klien saya yang bertanya, "Coach, apakah sebaiknya saya mengubah lingkungan saya?" Maka pertanyaan saya sederhana. Apakah hal itu sepadan? Sepadan artinya waktu dan tenaga yang kamu keluarkan, apakah ia akan sepadan dengan kenyamanan hasil akhir yang kamu dapatkan? Kalau jawabannya sepadan, kenapa tidak? Lakukan saja tindakan perubahan itu. Tapi kalau jawabannya tidak sepadan, atau kita merasa kita tidak punya cukup kekuatan atau sumber daya untuk melakukan hal itu, maka sangat mungkin cara ketiga yang bisa kita jadikan solusi. Cara ketiga adalah memfokuskan penguatan daya tahan tubuh dalam diri kita sendiri. Kita tahu lingkungan itu bervirus. Kita tahu kita juga tidak bisa meninggalkan lingkungan itu. Kita juga tahu agak sulit untuk mengubah lingkungan itu atau tidak sepadan. Maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah memperkuat daya tahan tubuh kita agar kalaupun virus itu tetap ada, ia tidak bisa mempengaruhi diri kita secara negatif. Hal ini yang dalam dunia pengembangan diri seringkali disebut sebagai sikap resilience atau tangguh. Yes, ketangguhan adalah sesuatu yang bisa dilatih dalam diri kita. Tidak mudah memang, ada caranya, ada prosesnya, tapi ia bisa dilatih. Yang satu ini tentu akan selalu sepadan. Kenapa demikian? Karena menghadapi dunia yang tidak menentu di luar sana selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka memiliki sikap mental yang tangguh adalah modal penting untuk bisa menjalani dunia di luar sana yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, itulah dia 3 cara menghadapi lingkungan yang toksik. Tinggalkan lingkungan itu, ubah lingkungan itu, atau perkuat daya tahan diri dalam berada di lingkungan itu. Sekian perjumpaan kita di Live Restoration serial video episode akhir minggu kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Seiring dengan bertahap mulai disesuaikannya lagi pengembangan channel ini, semoga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang terus mendapatkan informasinya setiap kali saya mengunggah konten terbaru di YouTube channel ini, yang bisa Anda alami ketika Anda sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ke YouTube channel ini. Saya pamit undur diri, salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.